perkenalkan, saya Pris dari kelas penyelidik. Pada hari Sabat ini saya akan menceritakan tentang air bah. Pada mulanya manusia semakin banyak di dunia dan dosa pun semakin besar di mana-mana. Allah mengutus Nuh untuk membuat bahtera. Nuh membuat bahtera selama 100 tahun lamanya sambil menyisikan waktu untuk berkhotbah kepada masyarakat di sana untuk memperingati bahwa air bah akan tiba. Setelah dia membuat bahtera, hujan pun 40 hari 40 malam lamanya pun tiba. Ia memasukkan 7 pasang hewan halal dan 1 pasang hewan haram. Dia memasukkan dalam situ, dan setelah 1 minggu mereka berada dalam bahtera, air bah pun tiba. Mereka terombang-ambing di atas air bah selama 1 tahun lamanya bersama hewan-hewan. Setelah 1 tahun mereka di atas bahtera, air bah pun surut. Mereka mendarat di gunung Ararat. Setelah mereka mendarat di gunung situ, mereka mengutus seekor burung gagak untuk keluar dari bahtera. Setelah itu burung gagak itu kembali, tapi tidak membawa apa-apa karena tidak ada daratan di luar sana. Yang kedua, Nuh mengutus burung merpati putih untuk keluar sana. Lalu burung merpati putih itu kembali dengan membawa ranting yang kokoh. Seketika pelangi pun tiba. Jadi kesimpulan dari ini, merpati putih itu memberitahu kalau masih ada kehidupan di luar sana. Dan untuk pelangi itu bahwa Allah tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krishna Pua dari kelas penyelidik. Saya ingin menceritakan tentang air bah. Pada mulanya manusia semakin bertambah banyak dan semakin berdosa pula mereka. Maka menyesallah Tuhan karena telah menciptakan bumi. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera dan berfirman kepada Nuh untuk berkhotbah kepada orang-orang di sana. Namun tidak ada orang yang percaya kepada Nuh tentang air bah itu. Maka semakin murkalah Tuhan dan tidak akan mengampuni mereka. Lalu Nuh diperintahkan oleh Tuhan, difirmankan untuk membawa sepasang 7 hewan halal dan 1 hewan haram. Lalu turunlah air bah itu 40 hari 40 malam lamanya. Dan Nuh berada dalam bahtera itu selama 1 tahun. Dan Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk mencari daratan. Namun dia kembali lagi tanpa membawa apa-apa. Lalu dia melepas burung merpati, dan burung merpati tersebut kembali dengan membawa ranting. Maka senanglah Nuh karena telah menemukan daratan. Lalu mendaratlah mereka di sana di gunung Ararat. Lalu muncullah pelangi, tanda dari Tuhan bahwa air bah tidak akan turun lagi. Terima kasih. Saya Jericho dari kelas 9 akan menceritakan tentang Yunus dari Tarsus. Ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan perkabaran di Niniwe, Yunus tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia malah naik kapal, dan di tengah perjalanan ia dikacaukan oleh ombak yang besar. Setelah itu mereka melakukan undian, dan Yunus telah bersangka bahwa dia telah salah. Dan Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Selama 3 hari dan 3 malam Yunus berdoa dan menangis. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan besar. Lalu untahlah ikan besar itu ke negeri Niniwe. Setelah sampainya Yunus ke negeri Niniwe, dia memberitakan pekabaran, dan Niniwe telah bertobat dan tidak lagi bersalah di hadapan Tuhan. Amin.
seorang raja dari kerajaan Babel yang menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mengumpulkan gadis-gadis, yaitu darah-darah elok rupanya. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam istana untuk dipilih oleh raja. Setelah mereka masuk ke dalam istana, raja pun mengamati gadis-gadis itu, dan setelah raja sudah memutuskan siapa yang akan dipilih, gadis itu akan dimasukkan ke ruangan untuk diberikan mahkota dan pakaian-pakaian serta dikasih wangi-wangian. Setelah itu gadis itu akan diangkat menjadi ratu yang bernama Ratu Esther.